Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah pemrograman komputer. Kita masih bahas tentang logika algoritma dan pemrogramannya. Kita lanjut pembahasan kita kemarin. Ya, kemarin kita bahas tentang logika. Kita kupas habis tentang logika, apa itu proposisi dan sebagainya. Kita bahas banyak tentang logika. Nah, sekarang teman-teman akan tahu di mana letak pentingnya logika dalam pemrograman komputer. Kita masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga logis. Ingat, ada kata logis. Ya. Jadi sesuatu yang tidak logis itu ya akan sangat tidak dapat dikatakan sebagai sebuah algoritma tentunya. Dan kalau dia dimuat menjadi sebuah algoritma akan menghasilkan output yang keliru. Logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan apakah dia bernilai salah atau dia bernilai benar. Ya. Algoritma yang bernilai salah belum tentu dia nggak logis. Kalau kalau kesalahannya itu logis, dia termasuk algoritma yang baik. Ya, kayak kemarin kita jelaskan tentang semua pengendara itu mahasiswa dan setiap pengendara yang mengenakan helm itu adalah mahasiswa, ya. Secara nilai dia mungkin salah, tapi kalau penyusunannya itu logis dari kalimat pertama dan kalimat kedua, maka dia menjadi algoritma yang baik. Algoritma jantungnya pemrograman. Ya, algoritma merupakan jantung pemrograman komputer. Tapi algoritma tidak hanya tentang komputer. Jadi algoritma ini diterapkan ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi ada begitu banyak proses yang dapat dinyatakan dalam algoritma, mulai dari cara kalian memasak mie, mulai dari cara kalian mengerjakan tugas, mulai dari cara kalian KRS-an. Semua yang memiliki urutan-urutan dan dia itu menghasilkan output, ya, urutan-urutannya ini jelas, itu bisa kita kategorikan sebagai algoritma. Ini misalnya cara kita masak. Cara kalian masak Indomie itu kan ada urutan-urutannya, ya. Ada urutan-urutannya. Kalau urutan-urutannya itu logis, perintah-perintahnya itu logis sesuai dengan kalau dikerjakan mampu menghasilkan output Indomie, berarti perintah-perintah tersebut termasuk algoritma yang baik, algoritma yang benar. Kalau teman-teman KRS-an mengikuti perintah-perintah ataupun petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan, dan petunjuk-petunjuk itu ternyata benar mampu mengantarkan teman-teman mengisi KRS dengan baik dan benar, maka petunjuk-petunjuk itu menjadi algoritma yang baik bagi proses KRS-an. Banyak lagi, ya, dan banyak lagi. Nah, bila langkah-langkah dalam menggoreng sebutir telur tidak logis, hasilnya pun akan tidak logis. Tidak logis itu tidak seperti yang pada umumnya, ya. Tidak seperti yang kita inginkan. Ingat, kemarin ada input, proses, dan output. Ketika inputnya, ini algoritma ini adalah merupakan inputnya itu tidak logis, proses berjalan pun keliru, dan hasilnya pun akan menghasilkan sesuatu yang keliru.
Misalnya begini, ada langkah-langkah menggoreng telur mata sapi. Kita disuruh siapkan telur, wajan, spatula, minyak goreng, kompor gas, dan piring. Langkah pertama, letakkan wajan di atas kompor. Benar. Masukkan sedikit minyak, nyalakan api dari kompor, ya. Masukkan telur, beri sedikit garam, bolak-balik hingga matang, matikan api kompor, angkat telur dari wajan, sajikan di piring. Kira-kira benar gak? Ya. Coba kita lihat langkah selanjutnya. Kita lihat proses selanjutnya. Jadi sini total terdapat 10 langkah. Langkah selanjutnya tinggal mengganti nomor 5. Pecahkan telur di atas kompor lalu tuang. Kalau teman-teman melakukan langkah yang ini, dari nyalakan api dari kompor, masukkan telur, ini kata-kata yang kurang tepat. Bisa jadi dengan perintah seperti ini, telur yang bulat-bulat itu, yang belum matang, bulat itu, yang belum dipecahin, langsung teman-teman masukin ke dalam wajan. Kalau dengan perintahnya seperti ini, ya. Jadi apa? Jadi dari langkah 5 sampai langkah 10 ini akan keliru semua. Masukkan telur yang bulat, belum dipecahin, belum diapa-apain, langsung di wajan. Beri sedikit garam, telur bulat berminyak dikit, ya. Kita kasihkan garam, bolak-balik. Itu telur bulat belum dibuka, diapa-apain, udah dibolak-balik. Matikan kompor, angkat telur dari wajan. Hasilnya apa? Bukan telur mata sapi lagi. Kita kiranya telur rebus, tapi ternyata gak jelas, ya. Jadi nomor 5 ini logisnya kita ganti, pecahkan telur di atas kompor lalu tuang, ya. Kemudian beri sedikit garam, bolak-balik hingga matang, matikan api kompor, angkat telur dari wajan. Nah, ini jelas. Kalau seperti ini, dari langkah kelima ini kita sudah salah, ya. Ini adalah algoritma penggorengan telur. Dari sini salah sampai ke bawah salah, ya. Makanya perlu setiap perintah dalam algoritma itu perlu spesifik biar tidak ada proses yang salah. Oke. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Jadi komputer hanyalah salah satu alat untuk memproses algoritma. Kita manusia juga bisa memproses algoritma. Caranya apa? Caranya dengan tadi kayak memasak, ya kita memproses tuh, ya. Kita masak telur itu ya kita sebagai pemroses. Nah, komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Nah, algoritma masak telur itu masih bahasa manusiawi, ya. Bahasa perintah-perintah manusiawi. Nah, dalam algoritma komputer, algoritma harus ditulis dalam bahasa pemrograman, ya. Jadi program adalah perwujudan dan implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Jadi implementasi teknis algoritma dalam komputer itu diubah dulu ke dalam bahasa pemrograman, dia logis, dia benar-benar bisa diproses, dan dia benar-benar bisa menghasilkan hasil, kemudian dapat dilaksanakan oleh komputer. Kemudian komputer tersebut bisa memproses, ya. Jadi inilah pentingnya logika kita yang baik. Inilah pentingnya penyusunan algoritma dengan logika yang baik. Banyak sekali para pemrogram di luar, apalagi mereka yang kuliah ilmu komputer, ya, mereka terkendala dengan penyusunan algoritma yang baik. Belum pemrograman, menyusun algoritma saja masih keliru banyak. Bahkan saya juga pernah, ya, menyusun algoritma sebuah perencanaan program saja masih perlu banyak diskusi. Itu namanya kita belajar. Nah, belajar pemrograman dan bahasa pemrograman, ya, jadi perlu kita bedakan. Belajar pemrograman aslinya berbeda dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar pemrograman aslinya belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Ini belajar pemrograman.
Jadi kita belajar pemecahan masalah. Makanya nanti pekan depan kita akan sudah bahas tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir dari sebuah algoritma pemecah masalah. Nanti kita studi kasus apalah gitu ya. Belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai satu bahasa aturan, ya. Aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasian compilernya, ya, dan memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja, ya, begitu. Jadi beda ya belajar pemrograman dengan belajar bahasa pemrograman. Kalau belajar pemrograman itu penekanannya pada metodologi pemecahan masalah yang memanfaatkan komputer, ya. Sekarang kalau belajar bahasa pemrograman ialah belajar memakai satu bahasa. Gitu. Belajar pemrograman tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Tadi sudah jelas ya. Belajar pemrograman, belajar tentang pemecahan masalah, belajar tentang metodologi, belajar tentang sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Adapun belajar pemrograman ialah bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Ya. Jadi banyak sekali desainer sistem informasi yang itu notabene otak dari sebuah pembuatan program, itu yang kemampuan programmingnya masih pada tataran menengah, tidak advance. Tapi mereka memiliki pengalaman dalam menyusun sebuah sistem berbasis algoritma. Nah, ini yang susah. Mereka mampu melihat realitas, kemudian realitas itu mereka susun menjadi algoritma-algoritma yang nanti ini akan dibuatkan program oleh programmer, ya, ditransfer bahasanya menjadi bahasa pemrograman, kemudian dibuatkan program oleh programmer. Gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Saya punya dosen dulu, kemampuan programmernya menengah, tetapi proyek pembuatan proyeknya itu sangat banyak sekali. Karena dia merekrut programmer, sementara dia mendesain, ya, dia itu mendesain. Nah, pemrograman ini adalah titik pembahasannya adalah pemecahan masalah, pemahaman persoalan, analisis dan sintesis, desain. Jadi belajar pemrograman ini adalah desain pemrograman sebenarnya. Bagaimana proses desainnya, bagaimana proses merefleksikan realitas, merefleksikan fakta permasalahan ke dalam solusi pemrograman. Dan ini sebenarnya tidak memerlukan kemampuan bahasa pemrograman yang advance sekali. Belajar pemrograman titik beratnya desainer program, gitu ya.